Saya pernah baca di Bulughul Maram bahwa sholat dapat dijamak bila sudah 3,5, bukan fasa tapi farsah. Farsah itu hitungan jarak ya, hitungan jarak dalam bahasa Arab. Bukan 6 kilo. Dari mana dapatnya 6 kilo ini? 3 farsah itu bukan 6 kilo, 80 kilometer. Ya, 80 kilometer. Ya. Karena satu farsahnya saja itu kisaran 27,5 kilo satu farsah. Jadi kalau 3 farsah berapa? Ya itu kisaran 80 kilo, 80 sampai 82 kilometer ya. Apakah bisa dilakukan? Betul, tapi hati-hati. Cara membaca hadis itu bukan seperti membaca terjemahan begitu, maknanya begitu, tidak. Ada maknanya. Ya. Dalam ilmu fikih itu begini. Kalau ada kalimat hadis mengandung makna hukum, maka dibacanya harus baca teori hukum. Harus menggunakan teori hukum. Ya. Dalam bahasa Indonesia saja kalimat hukum beda dengan kalimat biasa. Lain. Apalagi dalam hadis. Nah, kalimat hukum ini mengandung ilat. Ilat itu sebab hukumnya. Ya, sekarang begini. Kalau Anda baca misalnya kalimat standarnya, perjalanan 3 farsah sekitar 80 km misalnya, itu membolehkan sholat di jamaah. Tapi dalam ilat, sebab hukum dalam fikih, Anda mesti lihat yang ditempuh oleh Nabi dalam jarak 80 km per jam itu perjalanan seperti apa? Apa persamaannya? Pakai kemudian hukum kias, dianalogikan dengan kita sekarang. Kita coba persepsikan dengan keadaan yang sama. Maaf, kalau zaman Nabi ada kendaraannya apa? Unta. Baik. Pernah naik unta, Pak? Belum. Baik. Unta itu berapa sih kecepatannya? Baik, 30 km per jam. 60 paling cepat kilometer per jam. Itu kalau lagi senang. Unta tuh. Tapi unta itu hewan yang unik, Bu. Gimana moodnya aja tuh. Itu gimana moodnya itu. Makanya disebutkan di Quran punya keistimewaan khusus. Itu saya saat mengajar di Tripoli, ngajar tafsir, itu saya bawa anak-anak kita itu belajar langsung ke kebun binatang, Pak. Kita belajar praktikal. Jadi keluarkan, dibagi kelompok, membagi hewan-hewan yang ada di Quran. Itu unik. Saya pernah praktikkan di Indonesia. Kita ajak ke kebun binatang. Ya ada yang ikut juga seperti bapak, ibu, anak-anaknya. Kita kasih kelompok. Satu kelompok unta, kedua ada kelompok kera, ada semua hewan yang ada di Quran. Misal kenapa orang Yahudi dikutuk menjadi kera? Jadi diberi tugas tuh. Kenapa unta disebutkan afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat? Ya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Begitu dianalisis luar biasa, Pak. Ya. Itu kelompok kera pernah menguji kera, lempar dengan makanan pisang, dia ambil dengan kanannya. Lempar dengan lagi, ambil dengan kirinya. Lempar lagi, ambil dengan kedua kakinya. Begitu yang lain datang, dia serang. Gak boleh ngambil yang punya dia. Tapi kalau dia sudah bosan, dia akan masuk ke daerah yang lainnya. Dia acak-acak yang lainnya. Dan dia keluarkan dari situ. Mirip-mirip seperti yang sekarang. Jadi dikutuk jadi kera itu memang kelakuannya begitu. Punya orang ambil, pengen mendominasi. Yang lain gak boleh maju. Kalau usil sedikit, tembakin orang lain. Memang begitu kelakuannya. Makanya tidak dikutuk menjadi tikus. Itu. Iya, selesai. Unta itu Masya Allah. Banyak sekali keutamaannya itu. Unta satu-satunya hewan yang punya selaput di matanya. Jadi begitu badai kencang, itu seketika bisa menutup tuh selaputnya. Dia jalan aja, santai aja jalan. Anda punya mobil Ferrari pun sehebat apapun, bawa tuh ke padang pasir, mogok juga. Unta mah jalan aja. Makanya disebut oleh orang Arab Safinatus Sakhra, kendaraan terhebat di padang pasir. Unta, Pak. Cuman jangan salah, unta itu bagaimana moodnya. Kalau tuannya bagus, dia akan melayani dengan baik. Tapi kalau tuannya menjengkelkan, dia akan bersikap yang sama. Di Libya itu pernah kejadian. Ada orang yang kasar terhadap unta, sering dipukulin, jarang dikasih makan. Itu dihafalin, Pak, dari mana dia datang. Dilihat. Begitu malam dia keluar dari sarangnya, dari sangkarnya, dari tempat dia. Kemudian dia buka, dia injak-injak sampai meninggal tuannya. Kejadian. Tapi kalau dalam urusan jalan, itu moodnya gimana dia aja. Begitu kencang. Begitu santai. Kadang tuannya dilihatin begini, jalan gitu ya. Berapa kilometer per jam? 10 km, 20 km per jam. Makanya orang Arab itu punya syair khusus, Pak. Ada 16 rumus di ilmu arud, disebut dengan bahar. Itu diantaranya bagaimana membuat unta bisa cepat jalan dan lambat jalan. Kalau mau lambat, nama rumusnya tawil namanya, bahar tawil.
Ya, kifa nabki min dzikr habibin wa manzili bi saqtil wa bainan dakhuli fahamali fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Jalannya santai, lihat ke atas begini, jalan lagi. Tapi kalau pengen dia cepat pakai rajas. Mustafilun, 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 mustafilun. Sauti safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamiri. Al-ma'u wa zahru ma'a, ma zahri lahdul muqali. Fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulani. Fakam tayammuni ghuzailun uqayqali. Qataftuhu min wajdatin min fili hadha rajuli. Faqala la 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 faqad ghada muharwili. Wal walad wali ya wailani. Faqultu la tuwalwili fa bainu lu'ali. Qalat law hina kazain wa radidun muqali. Ka'atan kakali tabuli. Kencang tuh dia. Cuman sekencang-kencangnya berapa kecepatannya? Yang kedua, medan kita dengan medan diharapkan beda. Nabi jalan pakai unta, yang dilewatin apa? Padang pasir. Pernah lewat padang pasir enggak? Apalagi kalau ada angin, ada badai macam-macam. Ya, belum hewan-hewan di sekitarnya. Nah, ini yang disebut dengan illat. Illat ini bukan cuma masafah, bukan cuma jarak, tapi ada masyaqqah, kadar kesulitan di perjalanan. Di Arab itu kalau sudah 80 km per jam dulu, itu pasti sudah terasa berat di jalannya. Berat di jalan. Apalagi kalau nggak ada unta, berarti jalan kaki. Nah, ini yang diambil hukumnya ke kita sekarang. Kalau ada perjalanan 80 km, apakah mesti dijama? Belum tentu. Kalau perjalanan ditempuh dengan keadaan nyaman, bahkan belum menghadirkan waktu sholat biasa. Ya, misal, mohon maaf. Misal ya, Anda misalnya ingin, kalau ke Lampung, ya, dari sini ke Lampung bisa, dari Jakarta ke Lampung. Dengan dari Jakarta ke Bekasi, jauh mana? Ke Lampung. Tapi Anda ke Lampung pakai pesawat, ke Bekasi pakai beca. Ya. Perbandingannya bagaimana? Ke Lampung mah cuma setengah jam. Flight pertama setengah 1 tuh dari Cengkareng. Nyampe ke sana jam 1, asar aja belum muncul. Cuman sebentar. Masya Allah, di waktu yang sama silakan kayu tuh beca dari Jakarta tuh. Ya, ke Bekasi, lewat sini, lewat situ, macam-macam, belum kena macet segala rupa. Mungkin belum tentu nyampe maghrib ke Bekasi gitu ya. Nah, di dalam situasi itu nanti berlaku hukum. Jelas ya? Itu disebut dengan illat. Makanya ketika jamak dan qashar muncul, illatnya bukan cuma perjalanan, ada illat lain. Khauf, ada khawatir, ada masalah. Quran surah keempat ayat 101, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Idza darabtum fil ardi, kalau Anda berperjalanan di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Enggak ada masalah kalau pengen mengqashar salat. Jangankan jamak, qashar boleh. Cuman kapan itu dilakukan? In khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru. Jika khawatir ada gangguan di perjalanan seperti orang kafir mengganggu. Ya. Jadi illat hukumnya gangguan yang menghambat waktu salat dilakukan dengan nyaman. Jadi maaf, tanpa perjalanan pun Bu ya, Ibu tidak melakukan perjalanan. Tapi misalnya Anda punya profesi yang menentukan maslahat bagi umat, yang kalaupun nggak di jalan itu akan berdampak pada maslahat. Ya. Dokter ingin melakukan tindakan, dimulai jam 1, diprediksi itu tindakan sampai maghrib Bu, Pak, sampai maghrib. Kan tidak mungkin kemudian ditinggalkan pasien kan? Begitu azan asar muncul, diobservasi, dilihat siap, semuanya siap, ayo kita mulai lakukan pembedahan. Begitu dibuka tuh, dilihat jantungnya, jantung bagaimana posisinya, azan asar muncul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf Mas ya, saya mau sholat dulu, nanti saya balik lagi. Wah, bisa sekarat itu pasien. Jadi Anda boleh lakukan, silakan jamaah di awal, kemudian setelah itu sampai maghrib, Anda bisa tunaikan maghribnya. Jelas di sini ya? Kecuali kalau perjalanan yang jaraknya merubah zona waktu. Walaupun perjalanan nyaman, tetap di situ memperbolehkan jamak dan qashar. Anda ke Amerika, perjalanan cukup jauh, baru berangkat sedikit sudah gelap, padahal berangkatnya pagi gitu kan. Yang seperti itu sudah merubah zona waktu, maka dalam keadaan demikian itu boleh menjamak. Walaupun di pesawat nyaman, tenang. Itu penting saya sampaikan. Karena dulu ada salah seorang presiden Indonesia, di Indonesia, saya pernah amati dulu ya, tapi saya nggak usah nyebut nama ya, nggak usah nyebut nama. Cuman sebelum era Pak Jokowi, itu pernah melakukan perjalanan, itu konferensi pers waktu Ramadan. Ya kami alhamdulillah telah melakukan puasa singkat ya, puasa singkat. Jadi sedang jalan jauh, tiba-tiba di satu negara buka, karena di sana sudah masuk maghrib.
Terus lewat lagi negara, Masya Allah sudah subuh kan, pagi puasa lagi. Jalan enak banget, paling cuma berapa jam. Kalau begitu orang kaya putar-putar dunianya tuh. Ya, paling 10 hari udah beres tuh, 30 hari puasa gitu. Nah, jadi nggak bisa yang seperti itu. Tetap yang seperti itu mesti dilakukan qadha untuk puasanya, dan dia boleh rukhsah untuk berbuka, sama hukumnya dengan puasanya.